Inilah, kami seorang pekerja kuli bangunan yang hanya mengharapkan pekerjaan dari toke. Kadang-kadang toke itu tidak semuanya memberi segala sesuatunya itu sesuai kebutuhan para pekerjanya. Kadang-kadang diberi asal begitu apa adanya itu. Kadang-kadang kurang, kadang kita menunggu dan menunggu. Kadang menunggunya itu bukan hanya 1 jam dan 2 jam, 3 jam, kadang-kadang saja. Paling cepatnya hanya 2 jam, 3 jam lah. Karena apa? Toke itu kadang dia pergi sana satu tempat ke tempat yang lain. Begitulah. Namun untuk menghindar keterlambatan ini, kami menyiasati di atau mempunyai ide pikiran seperti bagaimana untuk membuat kursi roda atau kereta tolak. Kata orang Malaysia itu kereta tolak atau roda yang boleh mengangkat barang seperti ini. Ini kami buat dengan rancangan itu secara mutakhir. Desainer para ilmuwan kuli bangunan. Karena kuli bangunan itu mempunyai sejarah pendidikan S1, S2, S3, S-Hammer. Bagaimana hammer tuh? Itulah hammer. Hammer tuh apabila sudah berpangkat hammer, yakni tahan pukul, tahan banting, giat bekerja tanpa pantang menyerah. Itulah yang namanya S-Hammer. Kadang-kadang kuli bangunan itu ada yang S1 langsung S-Hammer. Kadang S1 pun tak tamat, yaitu yang dimaksud dengan S1 itu SD, S2-nya SMP, dan S3-nya adalah SMA, dan S4-nya adalah S-Hammer. Hammer ini karena diartikan dalam bahasa Indonesia itu atau yaitu palu. Kekuatan palu itu bagaimana kerja palu kita kira itu, yaitu tahan banting, pantang menyerah sebelum paku masuk. Ya, itulah akan dinamakan S4. Inilah ciptaan para desainer atau insinyur kuli bangunan yang berpangkat atau bertitel S-Hammer. Ini kita mengambil dari jarak, dari barang itu peranca. Karena peranca itu banyak yang tak guna, kami menyiasati bagaimana supaya roda itu masuk. Karena roda peranca sebetulnya ada juga. Roda peranca ini. Ini roda peranca juga ada semua. Saya ambil agar dia senang berpusing. Makanya kita boleh tolak sini peranca itu, kita buat seperti ini. Kita buang. Itulah yang terakhirnya. Inilah toke kami yang sudah datang nih. Toke kami. Ya, seperti inilah dia. Memberi pengarah kepada insinyur memberi pengarahan sama dia toke-toke saja apa dia terjemahkan dari memakai bahasa Cina. Kami tidak memahami, hanya memahami gerak tunjuk itu saja dan bagaimana caranya. Oke, saya tunggu informasinya dari dia seperti apa dan kemauannya apa juga. Oke, kita lanjut kepada kereta tolak yang desainer secara mutakhir nih. Beginilah. Tapi sebelum membuat ini peranca, sepatutnya peranca itu kalau kita tinggikan, tingginya itu kalau menurut standar dengan lift itu masih pintu lift lagi tinggi lah. Oke, boleh masuk ini. Tapi karena kalau ambil standar dari peranca itu lebarnya tidak sama. Karena lebarnya ini mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Lift pun kadang tidak sama liftnya itu. Lift untuk bomba kadang-kadang yang lebih besar pintunya. Tapi lift itu kadang-kadang untuk passenger, untuk orang tuh tidak sama juga. Tapi karena kami membuat ini kereta tolak itu kita upu tepinya pintu lift itu. Contoh kalau 3 kaki saya ambil dari 2 kaki. Kenapa kami ambil 2 kaki atau 2 kaki setengah? Karena kadang-kadang kita memuat barang di sini ini. Dia akan terlebih di sini, dia akan menyentuh. Nanti kalau menyentuhnya ini dia tidak masuk. Kalau di depannya kita ngantuk, kalau di tepi sini nanti tidak masuk karena dia akan menyentuh. Maka dari itu saya mengukur dari 3 kaki itu kadang saya ambil 2 kaki atau 2 kaki setengah. Seperti itu untuk
untuk memasukkan, melancarkan masuknya biar. Kemudian dan roda ini saya jelaskan lagi. Nah, ini agar senang dia berpusing. Nah, senang berpusing itu locknya diambil. Nah, ambil semuanya diambil. Semuanya diambil locknya tuh. Semuanya diambil, empat-empatnya diambil dan dilepaskan. Kemudian kita boleh angkat kalian sejauh banyak mungkin ya, menurut kemampuan rodanya. Jangan menurut kemampuan tenaga. Kalau kemampuan tenaga satu sampai penuh dia akan runtuh nanti. Karena kita akan menolaknya juga susah. Tapi saya sarankan kepada rekan-rekan sahabat semuanya untuk menyiasati kerjanya agar tidak terlambat. Nah, seperti inilah. Kami punya saran, jagalah dan berhati-hatilah dalam pekerjaan. Karena kita sayang pada diri dan keluarga kita. Semoga bermanfaat ya.